Oknum dukun tidak selalu juga sih menyandang predikat sebagai oknum yang kalau nggak nipu ya cabul. Tapi bukan kata saya, tapi ungkapan tersebut datang dari mas-mas ini. Ungkapan beliau yang sempat membuat geger dunia maya itu membuat saya agak sedikit mempercayainya. Namun ungkapan tersebut terpatahkan ketika saya mengulik kisah dalam video ini, di mana ada seorang dukun membantu mengungkapkan sebuah kasus penghilangan nyawa yang tertutup dengan rapi selama bertahun-tahun. Terungkapnya kasus besar ini berawal dari sebuah keluhan salah satu pasiennya yang mengeluh bahwa hidupnya selalu dihantui oleh arwah seorang yang dulu beberapa tahun lalu pernah ia hilangkan nyawanya. Ia juga mengaku ia sangat ketakutan dan sangat depresi. Bukannya mendapatkan solusi atas permasalahan gaib yang ia hadapi, malah keluhan tersebut berhasil membuka tabir gelap kisah kelam penghilangan nyawa yang terkubur bertahun-tahun lamanya. Bagaimana kasus ini bisa terjadi dan akhirnya terungkap berkat peran sang dukun? Dan apa yang terjadi dengan si korban sehingga arwahnya terus-terusan menghantui hidup si pelaku? Jadi begini. Untuk mengawali kisah ini, kita akan berkenalan dengan bapak ini. Bapak ini bernama Pak Bakri. Pak Bakri tinggal di desa Pasir Galagabungan, Kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara. Pak Bakri merupakan seorang bapak yang bekerja sebagai sopir travel. Ia memiliki sebuah unit mobil, Toyota Innova. Mobil tersebut ia miliki dengan cara mengasurnya tiap bulan. Sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas hak hidup 4 orang anak dan 1 orang istrinya, maka ia pun berkewajiban secara penuh untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut. Dengan mobil tersebutlah, Pak Bakri merintis pekerjaannya sebagai sopir yang baik, amanah, serta bertanggung jawab penuh atas keselamatan serta kenyamanan penumpang yang ia bawa. Rute hantaran yang dilayani oleh Pak Bakri meliputi daerah Aceh, Medan, dan sekitarnya. Bahkan ia sempat melayani rute perjalanan seperti ke Pulau Jawa. Lumayan, tarifnya bisa ia pakai untuk ia berikan kepada sang istri tercinta. Suatu hari sekira tanggal 2 Mei tahun 2019, ponsel Pak Bakri kala itu berbunyi. Sebuah notifikasi yang memuat sebuah kabar bahwa saat itu ia mendapatkan order dari seseorang untuk dihantarkan ke sebuah tempat. Alhamdulillah, saat itu ucapannya dalam hati. Order tersebut kemudian dia sampaikan kepada sang istri di rumah. Ia pun mengatakan bahwa ia akan mengantarkan sebuah rombongan keluarga dari Pasar 7 Tembung Medan menuju Blangkejeren, Aceh. Dikarenakan saat itu posisi Pak Bakri sedang berada di Medan, maka tanpa pikir panjang, diterimalah order tersebut. Pak Bakri pun sempat menanyakan oleh-oleh apa yang mau dibawakan dari Medan untuk sang istri. Namun kala itu sang istri tidak meminta apa-apa. Ia hanya meminta sang suami untuk segera pulang agar bisa berkumpul dengan keluarga-keluarganya. Singkat cerita, berangkatlah Pak Bakri menuju tempat penjemputan di Jalan Pasar 7 Tembung Medan, Sumatera Utara. Sesampainya di lokasi penjemputan, Pak Bakri mendapatkan 4 orang yang akan menumpang di mobilnya. 4 orang tersebut adalah keluarga yang terdiri dari seorang bapak yang bernama Wagimin, seorang ibu yang bernama Legina, dan seorang pemuda Marwan Saputra dan istrinya Arianti. Tak lama setelah seluruh barang bawaan masuk ke dalam bagasi mobil, Wagimin duduk di bangku penumpang sebelah supir, sedangkan Leginah, Marwan Saputra, dan Arianti duduk di baris kedua mobil tersebut. Perjalanan pun dimulai sekitar pukul 7 malam. Pada malam itu, tak ada yang aneh dengan para penumpang. Semuanya nampak biasa-biasa saja. Bahkan Wagimin yang duduk di bangku depan pun juga ramah mengajak ngobrol Pak Bakri kala itu. Namun di balik ramahnya penumpang yang dibawa olehnya saat itu, bersemayamlah sebuah niat yang busuk yang telah terencana dengan rapi. Pak Bakri tak sadar bahwa saat itu ia sedang membawa para eksekutor-eksekutor keji. Mereka adalah penumpang terakhir yang dibawa oleh Pak Bakri. Dan dari sinilah tragedi yang mengerikan itu terjadi dan menimpa hidup Pak Bakri. Wagimin, Leginah, Marwan Saputra, dan Arianti pernah terlibat kasus penggelapan mobil. Kala itu, aksi begalnya mereka lakukan di Solo, Jawa Tengah. Setelah menjalani proses hukum, mereka pun kembali menghirup udara bebas. Setelah peristiwa tersebut pada tahun 2018, keluarga ini akhirnya memutuskan untuk pindah ke Dusun Paritrimo, Desa Jatisari, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Namun bukannya kapok atas hukuman yang pernah mereka jalani bertahun-tahun tersebut,
Malah mereka merencanakan kembali untuk melakukan aksi begal. Alasan utama mengapa mereka ingin melakukan tindakan keji itu adalah himpitan ekonomi. Mawardi Saputra, salah satu pelaku utama dalam kasus ini, merupakan anak dari pasangan Wagimin dan Legina. Setelah ia menikah dengan Arianti dan setelah mereka diberkahi satu orang anak, Mawardi tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Pekerjaannya hanya menunggu panggilan dari para tetangga yang membutuhkan bantuannya. Sedangkan sang ayah Wagimin pun sama, tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Saban hari, kerjaannya hanya diam dan menganggur saja. Atas permasalahan hidup yang mereka hadapi saat itu, tercetuslah sebuah rencana untuk mencari sopir travel secara acak, dan di mana saat itu, singkat cerita, mereka berempat gerombolan begal spesialis mobil travel ini berhasil mendapatkan calon korbannya. Calon korban tersebut adalah Pak Bakri. Tak lama setelah deal dengan harga dan sepakat dengan titik lokasi pertemuan di Jalan Pasar 7 Tembung Medan, berangkatlah mereka. Di perjalanan yang sedang mereka sama-sama tempuh menuju Blang Kejadian Aceh saat itu, awalnya berjalan normal-normal saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka nampak berbincang-bincang hangat di sepanjang perjalanan mereka. Sekira pukul 1 dini hari, di saat mobil Innova Reborn milik Pak Bakri telah sampai di Kecamatan Tiga Binanga, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara. Secara tiba-tiba, istri Wagiman atau Ibunda Marwan, Leginah, meminta Pak Bakri untuk menepi sebentar, dikarenakan saat itu katanya ia tak tahan, perutnya terasa mual dan ingin muntah. Tak lama mobil pun berhenti di sebuah tempat yang sepi. Leginah kemudian keluar dari mobil dan disusul oleh Arianti yang membantunya. Saat itu Pak Bakri tidak tahu bahwa berhentinya ia di sebuah tempat yang sepi itu adalah sebagian daripada rencana busuk mereka. Di saat Leginah dan Arianti sedang berada di luar mobil, kemudian dari belakang Marwan mengeluarkan tali tambang yang telah ia siapkan sebelumnya. Dan dengan sekuat tenaga, Marwan pun menjeratkan tambang itu ke leher Pak Bakri. Pak Bakri yang kala itu sedang ingin membalas cat dari sang istri, kaget bukan main. Musabab jeratan tali tersebut luar biasa kencang. Pak Bakri berontak, berteriak, dan sempat ingin melawan. Namun usahanya kala itu sia-sia ketika ada sebuah benda yang menghujam dan menembus kulit bagian perutnya berkali-kali tanpa ampun. Iya, Wagimin yang duduk di sebelah Pak Bakri tak mau begitu saja menyanyiakan kecepatan itu untuk menghujamkan sajam yang telah ia siapkan sebelumnya ke tubuh Pak Bakri. Jeratan tali dan hujaman sajam yang mendera Pak Bakri tidak serta-merta membuat tubuh rentanya kuat menahan siksaan itu. Di malam itu, belum juga ia sempat mengabari sang istri, nyawanya dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah tubuh korban sudah tak bernyawa lagi, kemudian mereka memindahkan tubuh Pak Bakri ke belakang bagasi mobil. Di bagasi mobil, tubuhnya ditutup oleh terpal. Mobil pun kembali melaju. Saat itu Marwanlah yang mengemudikan mobil curian tersebut, dan mereka pun kembali ke rumah mereka di Langkat. Awalnya mereka sempat bingung dan panik, di mana kira-kira tubuh tersebut akan dibuang. Dipikir-pikir mereka takut jika tubuh yang membusuk itu nantinya akan tercium oleh warga. Juga dengan kejahatan mereka akan pula tercium oleh pihak yang berwenang. Akhirnya mereka memutuskan dan bersepakat untuk menghilangkan jejak kejahatannya dengan cara menyulutkan tubuh korban dengan sejago merah dan menguburkannya di halaman rumah mereka. Singkat cerita, sekira pukul 2 dini hari, sampailah mereka di rumah. Sampai di lokasi secara bergantian, Marwan dan ayahnya Wagimin membuat liang sedalam 50 cm yang akan mereka pakai untuk meletakkan jasad Pak Bakri. Setelah liang tersebut siap, jasad pun dimasukkan ke dalam liang. Di liang tersebut, Marwan pun menyiramkan solar ke tubuh Pak Bakri. Dan tak lama kemudian, si jago merah pun melahap tubuh Pak Bakri. Saking kejamnya keluarga ini, sampai-sampai membiarkan tubuh korban hampir 3 jam tersulut si jago merah. Entah apa yang terjadi dengan tubuh korban. Yang jelas, setelah 3 jam berlalu, mereka kemudian menimbun tubuh korban yang hampir menjadi abu itu dengan tanah hasil galian. Di malam itu, segala kekejaman yang telah mereka lakukan terhadap bapak 4 anak itu tertutup dengan rapi. Di malam itu pula, istri Pak Bakri panik bukan main. Paniknya bukan tanpa sebab, dikarenakan ponsel Pak Bakri tidak pula aktif. Padahal ia telah mencoba meneleponnya berkali-kali, namun usahanya tetap tak berbuah apa-apa. Keesokan harinya, istri Pak Bakri pun mencoba menghubungi sanak famili. Mungkin saja ada yang tahu di mana posisi sang suami saat itu. Selain itu, ia juga mencarinya
ke setiap sudut kota. Namun tak satu pun buah manis yang bisa ia petik. Dan dengan rasa penuh harapan, ia pun melaporkan akan hilangnya sang suami ke Mapolres Kutacani. Tak lama setelah laporan tersebut diterima, Pak Polisi tidak tinggal diam. Mereka segera melakukan investigasi atas hilangnya korban. Namun di tengah-tengah investigasi, polisi menemukan jalan buntu. Dalam kasus ini, Pak Polisi tidak menemukan adanya saksi dan bukti yang membawa titik terang akan kasus ini. 3 tahun, tidak satupun kecuali para pelaku tahu di mana tubuh itu berada. 3 tahun, istri Pak Bakri hidup dalam kesedihan tanpa tahu kabar di mana suaminya berada. Dan 3 tahun, ia banting tulang menggantikan posisi Pak Bakri sebagai tulang punggung keluarga demi menghidupi keempat anaknya yang masih kecil-kecil pada saat itu. Lalu bagaimanakah kasus ini bisa terungkap? Jadi begini. Beberapa waktu setelah kejadian mengerikan itu terjadi, ada 2 buah peristiwa yang menimpa keluarga Pak Wagimin saat itu. Yang pertama adalah sang istri Legina. Dikarenakan sakit, ia pun akhirnya dipanggil Sang Maha Kuasa. Yang kedua, terjadi sesaat setelah kejadian mengerikan itu terjadi. Pada suatu hari, ketika mobil Toyota Innova Reborn yang mereka rampas secara paksa dari tangan Pak Bakri melintasi kota Nganjuk, Jawa Timur. Yang pada saat itu, mereka berada di Nganjuk dalam rangka menenangkan diri dari tekanan-tekanan batin atas peristiwa yang telah mereka lakukan. Mobil tersebut tanpa sengaja terdeteksi oleh mata-mata elang atau debt collector, dikarenakan pemilik mobil tersebut tidak membayar tagihan kreditnya. Maka di siang itu, ketika sang mata elang atau debt collector menemukan mobil tersebut tanpa babi bu, kemudian mobil tersebut dirampas secara paksa oleh para mata elang. Marwan yang kaget dan ketakutan, kala itu tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali merelakan diangkutnya mobil curian tersebut. Himpitan ekonomi dan kemalangan yang menimpa keluarga Wagimin membuat Wagimin akhirnya memutuskan untuk pergi dan merantau ke Aceh. Sedangkan sang anak Mawardi Saputra dan Arianti sang istri akan terus menetap di Dusun Paritrimo, Desa Jatisari, Langkat, Sumatera Utara. Di hari-hari yang dijalani oleh Mawardi setelah ia menghilangkan nyawa Pak Bakri tidaklah mudah. Selain berjibaku untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya, ia juga didera oleh cobaan-cobaan gaib yang cukup membuatnya ketakutan dan hampir-hampir depresi dibuatnya. Hampir tiap malam menjelang tidur atau di waktu-waktu tertentu secara acak, ia sering kali melihat sosok Pak Bakri yang menatapnya dengan tajam, seolah ia meminta pertanggungjawaban atas ulahnya yang kejam terhadap dirinya. Mawardi tahu bahwa tubuh Pak Bakri dikubur dengan cara tak layak di halaman rumahnya. Ia pun sempat sesekali berkunjung ke tempat di mana ia menimbunnya, dalam rangka sekedar meminta maaf atas ulahnya. Namun bukannya mereda, malah penampakan-penampakan gaib itu yang mirip sosok Pak Bakri terus saja menghiasi hari-harinya. Lama-lama hal tersebut membuat Marwan tak tahan dan stres dibuatnya. Dan untuk mengatasi segala godaan yang berkaitan dengan dunia mistis, akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi ke seorang paranormal atau dukun desa yang sudah lama ia kenal. Sang dukun yang ia kunjungi saat itu terkenal juga merupakan sosok yang dituakan di desanya. Banyak orang yang telah terbantu oleh bakat gaibnya tersebut. Hal tersebut membuat Marwan betah dan nyaman ketika ia menemukan sebuah solusi akan masalah hidupnya yang pelik tersebut. Singkat cerita, setelah membuat janji untuk bertemu, Mawardi pun menceritakan keluh kesahnya kepada sang dukun tersebut. Sang dukun yang penasaran kemudian mencoba mengulik sedikit demi sedikit rahasia di balik masalah yang sedang dihadapi oleh Mawardi. Akhirnya dengan diiringi tangis sesal, Mawardi pun mengakui bahwa ia bersama-sama dengan keluarganya telah menghilangkan nyawa seseorang, di mana tubuhnya ia letakkan di bawah tanah di halaman rumahnya. Mendengar hal tersebut, awalnya Pak Dukun tidak percaya begitu saja. Namun dikarenakan gestur dari Mawardi sangat meyakinkan, ia pun akhirnya percaya. Dan setelah konsultasi tersebut selesai, Pak Dukun segera bergegas menuju rumah kepala desa untuk menceritakan apa yang telah ia dengar dari salah satu warganya. Di pertengahan tahun 2022, laporan tersebut berlanjut ke pihak polisian, yang tak lama kemudian dilakukanlah penggalian tanah yang dicurigai merupakan tempat di mana pelaku menguburkan jasad korban.
Dan benar saja, pihak kepolisian saat itu menemukan sisa-sisa tubuh korban yang sudah menjadi pipa-pipa putih. Terungkaplah sudah sebuah kasus mengerikan yang menggemparkan warga di Dusun Paletrimo, Langkat, Sumatera Utara. Tak lama para pelaku digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Wagimin sang ayah masih dalam pengejaran atau masuk ke dalam DPO. Polisi masih mencarinya, dikabarkan bahwa Wagimin berada di Aceh. Istri korban yang mengetahui hal tersebut tak kuasa menahan air mata. Kala itu ia hanya memohon dan pasrah kepada Pak Polisi dan juga memohon agar pelaku dihukum setimpal dengan apa yang telah ia perbuat. Para pelaku tentu dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Tidak ditemukan artikel yang menjelaskan mengenai vonis atas kejahatan yang mereka lakukan. Namun yang jelas, tindakan keji yang mereka lakukan sangat sungguh di luar batas. Dan kisah ini pun berakhir.